Menembusnya kemarin, begitu pada sesi 1 kemarin ini, apa sentimen utama yang mendorong penguatan di sesi pertama pada pagi hari ini? Ya, kalau saya melihat penguatan di perdagangan terakhir pekan ini memang lebih dikarenakan masih adanya momentum bullish gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat meskipun di perdagangan kemarin kan IHSG kita mengalami pelemahan ya. Jadi setelah sempat menyentuh titik 9.000-nya ya di perdagangan sesi 1 atau sesi 2 kalau saya tidak salah, namun kemudian justru berbalik melemah dan saya rasa itu cukup wajar ketika sebuah harga sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, artinya pelaku pasar tuh mulai melakukan aksi taking profit dan koreksi sesaat itu cukup wajar. Dan tapi kalau secara tren besarnya saya melihat secara momentum itu masih masuk ke dalam kategori bullish. Jadi memang dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan momentum yang masih kuat ini ya rasa-rasanya level 9.000 itu masih akan terus coba ditembus seperti itu ya. Namun memang akan ada kondisi-kondisi di mana ketika ternyata market itu sudah misalkan sudah jenuh gitu ya, sudah cukup jenuh melakukan beli dan akhirnya sudah mulai mau merealisasikan mereka punya profit, itu bisa berdampak pada pelemahan IHSG ke depannya. Jadi memang itu ya secara kesimpulan memang secara momentum IHSG masih cukup kuat yang membuat pergerakan yang masih cukup positif di paling nggak di sesi 1 perdagangan terakhir pekan ini ya. Baik, harapannya kira-kira proyeksinya dapat ditutup di level psikologis berapa di akhir perdagangan pada akhir pekan ini? Kalau saya rasa dengan melihat momentum hari ini dan juga emiten-emiten yang menggerakkannya ya secara besaran mereka punya kontribusi terhadap IHSG masih cukup besar kemungkinan IHSG kita bisa ditutup di level 9.000 ya untuk perdagangan hari ini. Namun untuk pekan ke depan kita mesti lihat nih karena biasanya ketika sebuah kan kita sudah tahu ya bahwasannya level 9.000 itu sudah digaungkan oleh baik itu dari pemerintah dan juga pelaku pasar sudah sangat sangat berekspektasi bahwasannya IHSG itu bisa mencapai level 9.000. Nah, artinya ketika level yang sudah ditargetkan ini tercapai, apa selanjutnya itu yang akan menjadi tanda tanya dan juga menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Ketika 9.000 itu sudah berhasil ditembus, apa selanjutnya gitu? Apakah justru akan berbalik sentimennya, yaitu ketika market sudah menembus level yang ditargetkan, akhirnya pelaku pasar mulai melakukan taking profit dan membuat harga emiten-emiten yang besar ini bisa tertekan sehingga membuat IHSG kita juga tertekan. Jadi memang selanjutnya daripada level 9.000 ini apa itu yang mesti kita nantikan ke depannya dan juga tentu dari faktor-faktor eksternal maupun domestik secara fundamental Indonesia sendiri itu juga pasti akan sangat berpengaruh pada pergerakan IHSG nanti ke depannya setelah tembus level 9.000 seperti itu. Baik, tapi sebetulnya berarti level yang ada saat ini penguatannya memang masih rapuh begitu ya. Kalau kita lihat dari akan rilisnya musim emiten ini mungkin seperti emiten perbankan juga nanti kan akan ada RUPS begitu ya di bulan Januari, ini seperti apa dampaknya ke depan? Ya tentu itu akan menjadi sangat dicermati atau akan sangat ditunggu oleh pelaku pasar gitu karena kalau kita melihat khususnya tadi berbicara soal emiten perbankan kan memang yang sangat dikhawatirkan adalah bagaimana proyeksi pertumbuhan kredit perbankannya gitu dan kalau kita melihat di 2025 sendiri performance-nya paling nggak di semester kedua itu masih kurang perform gitu dari sisi pertumbuhan kreditnya dan kalau nanti ternyata full year di 2025 mengindikasikan memang secara pertumbuhan kreditnya juga masih lesu, otomatis itu kan sangat berdampak pada mereka punya penghasilan dan juga ujung-ujungnya ke margin, mereka punya margin profit. Jadi memang hal tersebut sangat krusial bagi pergerakan nantinya ke depan proyeksi akan pergerakan harga-harga emiten khususnya perbankan ya karena kalau kita tahu di tahun 2025 itu bukan tahun yang baik bagi emiten perbankan dan semua pasti berharap di tahun ini keadaan bisa berbalik menjadi lebih baik gitu karena secara ekonomi Indonesia juga kita rasa walaupun di tahun lalu itu memang banyak sekali gonjang-ganjing ya namun seiring dengan pembuktian bahwasannya ternyata ekonomi kita bisa growth masih di atas 5% gitu. Kemudian di kuartal 4 bahkan diproyeksikan di 5,4 dan full year masih sesuai dengan target APBN 2025 yaitu di level 5,2%. Artinya memang secara pertumbuhan ekonomi kita masih cukup kuat gitu, masih cukup resilient di tengah gonjang-ganjing global yang ada di tahun 2025. Jadi memang kondisi tersebut diharapkan di tahun ini performance perbankan yang sudah sangat murah gitu ya bisa dikatakan seiring dengan aksi jual di tahun lalu itu bisa berbalik seiring dengan juga penguatan dari sisi fundamentalnya dan juga ekspektasi pelaku pasar terhadap fundamental daripada dan juga kinerja daripada emiten-emiten perbankan ini. Baik, tapi kalau kita lihat Mas Elvan ini sektor finansial kan tadi masih terkoreksi begitu ya hingga penutupan perdagangan sesi 1 dan juga ini kita lihat memang banyaknya saham-saham perbankan yang terkoreksi. Ini penyebabnya apa sebetulnya yang menyebabkan mereka tertekan?
Iya, mungkin saya bisa katakan kemarin kan ada realisasi APBN 2025 ya. Itu menjadi indikator makroekonomi bagi Indonesia dan juga bagaimana perbankan itu kan sangat erat hubungannya dengan kondisi makro Indonesia. Jadi memang ketika kemarin diumumkan bahwasannya defisit APBN di 2025 itu sebesar 2,92, artinya memang sangat tipis sekali dengan batasan di undang-undang di 3%. Artinya itu kan menjadi sebuah kekhawatiran juga bagi pelaku pasar, investor, baik juga investor asing gitu ya, bagaimana apa namanya sustainability dari APBN kita itu yang akan mempengaruhi proyeksi pasar, proyeksi asing terhadap ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi memang itu menjadi sedikit apa ya, sentimen penekan daripada pergerakan khususnya emiten-emiten berfundamental yang sangat erat hubungannya dengan makroekonomi seperti perbankan. Jadi mungkin salah satu penyebabnya adalah dari situ ya. Jadi faktor apa namanya proyeksi pasar terhadap ekonomi Indonesia akan pengumuman kemarin itu sedikit dipertanyakan gitu, agak sedikit khawatir. Namun kita tentu berharap dengan semua yang sudah pemerintah lakukan, apa namanya kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat, diharapkan ya di tahun 2026 ini segala sesuatu bisa paling nggak lebih baik ya dibandingkan tahun lalu.